Kapoldes, saya pamit. Saya Sekretaris, saya izin pamit. Bendahara, saya pamit. Saya Humas, saya pamit. Saya Konsumsi, saya pamit. Saya PDD, saya pamit. Arga Dika bangun. Hoi, mana yang lain, Cuk? Bagus. Gabutnya deh. Ayo minum kau. Ih, mau pakai baju apa ini? Sabar dulu saya kasih tenang pikiranku. Awe ini. Oh, tembe. Habiskan itu makanan, jangan mau bazir. Mengantu bang. Karaoke sini, karaoke. Lapar. Saya tanya ke mamaku, lapar. Mana selimutku? Dinginku mi deh. Weh, kurang mau disuap satu-satu kah baru mau keluar makan? Panggil aja. Panggil dulu. Cuk, air. Sob, bangun sob. Nye. Apa lagi tuh? Gina, suap. Ih, pedis deh. Ih, pasti kris. Jadi kalau ada ketemu jadi apa? Kita jalan nih. Datang sebagai orang asing, tinggal sebagai keluarga, pulang membawa rindu. Awalnya, kami datang ke desa Titiwa hanya membawa satu tujuan, yaitu menjalankan KKN. Kami membawa koper, membawa perlengkapan, membawa tugas, dan tentu saja membawa banyak sekali ekspektasi. Tapi ternyata kami tidak pernah tahu bahwa beberapa minggu di tempat ini akan meninggalkan cerita yang begitu panjang. Hari pertama, ada yang malu-malu. Ada yang sok tenang padahal sebenarnya bingung. Ada yang sok sibuk mencari tempat tidur. Ada yang sibuk mencari sinyal. Dan ada juga yang sejak hari pertama sudah bertanya, ini kita pulang tanggal berapa ya? Aduh, lucu kan? Pertanyaan itu yang awalnya sering kami tanyakan, justru menjadi pertanyaan yang paling berat ketika waktunya benar-benar tiba. Hari demi hari mulai kami jalani. Mulai dari membersihkan posko, memasak bersama, rapat yang kadang lebih panjang daripada acaranya,
sampai perdebatan kecil tentang hal-hal yang sebenarnya sepele. Ada yang rajin, ada yang kelihatan rajin, ada juga yang rajinnya kalau sudah disuruh. Tapi begitulah kami, berbeda karakter, berbeda kebiasaan, berbeda cara berpikir. Namun akhirnya belajar berjalan dalam satu cerita yang sama. Di balik setiap kegiatan selalu ada tawa. Di balik setiap tawa ada perjuangan. Dan di balik setiap perjuangan ada ketenangan yang sekarang terasa terlalu cepat berlalu. Kalau cerita ini adalah sebuah film, maka kami adalah pemeran utamanya. Ada Andika yang kadang suka ngelek kalau ditanya. Pertanyaannya sudah selesai, jawabannya masih loading. Lalu ada Ramla yang terkenal dengan kesabarannya. Sabar menghadapi teman-temannya, sabar menghadapi keadaan, dan mungkin paling sabar menghadapi tingkah satu posko. Ada Arga yang kalau bicara kadang membuat kami semua berpikir, ini bahasa Indonesia atau bahasa Arga sih? Ada Adel. Kalau Adel sudah bersuara, orang satu desa mungkin ikut tahu. Ada Gina yang kalau sudah marah, kami semua tiba-tiba berubah menjadi anak baik. Dan ada Suci yang punya satu keahlian luar biasa, mengeluh, tapi tetap dikerjakan juga. Pada akhirnya kami sadar, justru hal-hal kecil seperti itulah yang membuat posko ini terasa hidup. Kami datang membawa program kerja, tetapi desa Tetewa memberi kami lebih dari sekedar tempat untuk menjalankan program. Kami belajar tentang masyarakat, belajar tentang kebersamaan, belajar bahwa membantu tidak selalu harus dengan sesuatu yang besar. Kadang cukup dengan hadir, cukup dengan mendengarkan, cukup dengan ikut bekerja, dan cukup dengan memberikan sedikit waktu untuk orang lain. Setiap kegiatan yang kami lakukan mungkin terlihat sederhana, namun bagi kami setiap kegiatan itu adalah bagian dari cerita. Cerita yang tidak akan bisa diulang dengan cara yang sama. Dan bagian paling berharga dari perjalanan ini adalah kalian, masyarakat desa Tetewa. Terima kasih karena sejak awal kami datang sebagai orang asing, kalian menerima kami seperti keluarga. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah menerima, membimbing, dan memberikan ruang kepada kami untuk belajar serta mengabdi di desa Tetewa. Terima kasih kepada seluruh perangkat desa, kepada para tokoh masyarakat,
kepada para pemuda, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, kepada anak-anak, dan kepada seluruh masyarakat desa Tetewan. Terima kasih untuk senyum yang selalu kami temui. Terima kasih untuk sapaan sederhana yang membuat kami merasa diterima. Terima kasih untuk bantuan yang mungkin bagi kalian biasa saja, tetapi bagi kami begitu berarti. Mungkin kami datang dengan membawa program kerja, tapi kami pulang dengan membawa cerita tentang kalian. Hari-hari terus berjalan. Tanpa terasa, kami mulai terbiasa. Terbiasa dengan suasana desa. Terbiasa dengan suara orang-orang sekitar. Terbiasa dengan rutinitas. Terbiasa bertemu wajah yang sama setiap hari. Dan tanpa kami sadari, Tetewa mulai terasa seperti rumah kedua. Kami yang awalnya hanya ingin menyelesaikan KKN, perlahan mulai berharap waktu berjalan lebih lambat. Karena semakin dekat dengan hari kepulangan, semakin kami sadar bahwa semua ini akan segera menjadi kenangan. Tidak ada yang benar-benar siap untuk perpisahan, karena ketika datang, kami tahu suatu saat harus pergi. Tetapi mengetahui bahwa perpisahan akan terjadi tidak membuatnya menjadi lebih mudah. Barang-barang mulai dikemas, posko mulai dikosongkan, tempat-tempat yang setiap hari kami lihat perlahan mulai kami tinggalkan. Dan disitulah kami sadar, ternyata yang berat bukanlah membawa pulang barang-barang. Yang berat adalah meninggalkan orang-orang yang sudah membuat tempat ini terasa seperti rumah. Untuk desa Tetewa, maaf jika selama kami berada di sini masih banyak kekurangan. Maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Maaf jika ada sikap kami yang mungkin membuat kalian tidak nyaman. Kami hanya sekelompok mahasiswa yang sedang belajar. Belajar tentang kehidupan, belajar tentang masyarakat, belajar tentang tanggung jawab, dan tanpa kami sadari, desa Tetewa menjadi salah satu guru terbaik dalam perjalanan kami. Jika suatu hari nanti kami kembali ke sini, mungkin tempatnya sudah berubah, mungkin jalan-jalannya sudah berbeda, mungkin anak-anak yang dulu kami temui sudah tumbuh besar. Tapi semoga suatu hal tidak berubah. Kenangan bahwa pernah ada sekelompok mahasiswa yang datang ke desa Tetewa dan pernah merasa sangat bahagia menjadi bagian dari kalian. KKN mungkin hanya berlangsung beberapa minggu, tetapi kenangannya akan tinggal jauh lebih lama. Kami datang sebagai mahasiswa, kami pulang sebagai keluarga. Kami datang membawa tugas, kami pulang membawa cerita. Kami datang sebagai orang asing, dan kami pulang dengan membawa banyak nama yang akan selalu kami ingat. Desa Tetewa, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.
Terima kasih atas tawa. Terima kasih atas bantuan. Terima kasih atas keramahan. Terima kasih atas semua cerita yang tidak akan pernah bisa kami ulang. Jika suatu hari nanti kami rindu, mungkin kami tidak perlu banyak berkata. Cukup menyebut satu nama, Tetewa. Karena di sana pernah ada cerita yang membuat kami tertawa. Pernah ada hari-hari yang membuat kami lelah. Pernah ada orang-orang yang membuat kami merasa diterima. Dan pernah ada sebuah rumah sementara yang akhirnya terasa seperti rumah sendiri. Sampai jumpa, Desa Tetewa. Bukan selamat tinggal, karena beberapa tempat memang tidak pernah benar-benar kita tinggalkan. Ia hanya berubah menjadi kenangan yang diam-diam selalu ingin kita kunjungi kembali. KKN Desa Tetewa selesai. Cerita kami mungkin berakhir di sini, tetapi kenangan kami bersama kalian tidak akan pernah selesai. Terima kasih Tetewa, sampai jumpa di cerita berikutnya. Yang tak jadi satu, kau memang manusia. Kalau nggak KKN, saya tidak akan rasakan sharing kamar mandi dengan 10 orang. Kalau anda KKN, telinga aku tidak akan sakit setiap hari. Kalau nggak KKN, saya nggak akan pusing memikirkan keuangan. Kalau nggak KKN, Sanda bakalan tahu kalau ada warga sehumble dan sebaik warga Tetewa. Kalau tidak KKN, mungkin saya tidak akan bangun tengah malam untuk mencari selimut karena kedinginan. Kalau nggak KKN, gue nggak akan pusing. Langit dan laut